Selanjutnya pengajian kitab Ihya, ya ini berkaitan dengan adabul ma'isah wa akhlaqin nubuwah, yaitu sudah sampai pada pembahasan bayanu jumlati min mahasin akhlaqin nabi, menjelaskan tentang mahasin akhlaqin nabi, yaitu kebaikan-kebaikan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari minal ahbar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Faqala, maka bersabda, faqala maka berkata, ini kolanya ya Imam Ghazali ya, kana sallallahu alaihi wasallam, ini membahas tentang bagaimana akhlak mulianya Nabi itu. Ya, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlamun nas itu. Nabi itu menjadi orang yang murah hatinya di antara manusia. Ini Nabi Muhammad ya. Wa asja'un nas, dan Nabi juga menjadi orang yang ya, pemberani, syaja'ah. Jadi Nabi ini ya bukan sosok yang penakut ya, tapi asja'un nas, pemberani. Kalau yang diyakini sebuah kebenaran, ya beliau tidak akan pernah mundur. Ya bisa dibayangkan beliau Nabi ketika mendapatkan wahyu kemudian harus dakwah di Mekah ya, dengan posisi berhadapan dengan kafir Quraisy yang mereka lebih dominan. Nabi tidak takut sedikit pun ya, sekalipun Nabi menghadapi tekanan yang luar biasa, sampai Nabi harus sembunyi, sampai Nabi harus lari ya, lemparan kotoran unta, batu, itu semua sudah dirasakan oleh Nabi, tapi Nabi tidak pernah berkecil hati. Ini artinya Nabi ya sosok pemberani yang tidak pernah takut menghadapi kebenaran gitu. Wa adalun nasi, dan Nabi itu ya paling adilnya manusia. Maka pada zaman Nabi masih hidup, segala persoalan ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi akan memberikan pendapat yang adil gitu. Termasuk sekalipun dengan putrinya gitu. Ya seperti Nabi ya dalam sabdanya ya, ande putriku Fatimah mencuri, laqatok tuha, niscaya akan aku potong tangannya. Ini tegas. Terus lagi terkait dengan asbabun nuzul ayat wa angdir ashiratakal akrobin, wahai Muhammad berilah peringatan keluargamu yang paling terdekat, sampai kemudian Nabi menyampaikan kepada putrinya, hai putriku Fatimah, selamatkan dirimu, aku tidak mampu bisa menolongmu terkait dengan ya hukum-hukum Allah. Jadi andai Fatimah nggak sholat, ya Fatimah akan bertanggung jawab langsung di hadapan Allah. Nabi Muhammad tidak bisa bantu apa-apa. Ini sampai ya, menyampaikan itu kepada putrinya, ya Fatimah angkidi nafsaki, selamatkan dirimu. Artinya jangan sampai berani melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena saya tidak bisa menolong kepadamu jika Fatimah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap putrinya saja Nabi tegas ya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya, juga harus tegas ya terhadap ya anak istri dalam hal kebaikan gitu. Wa'afun nas, dan Nabi juga sebagai pemaaf ya.
sudah teruji ya, bagaimana Nabi diludahin ya, kemudian Nabi mencari orangnya, Nabi dicaci maki, kemudian Nabi nyuapin orangnya ya. Jadi ini sikap yang luar biasa ya. Lam tamussu yadahu qattun yada imra'atin, Nabi itu tidak pernah bersentuhan sama sekali dengan tangan perempuan. La yamliku rukha, yang mereka tidak masuk dalam kekuasaannya. Au ismatu nikahiha, atau terjaga melalui pernikahan. Au takuna dzata mahrum minhu. Itu. Jadi Nabi ya terjaga ya, wa'afu itu bukan pemaaf tadi, terjaga, paling terjaga, karena maksum, Nabi itu maksum, terjaga dari segala yang ada potensi kemaksiatan. Maka di sini a'afun nas, Nabi itu ya manusia yang paling terjaga ya. Di sini dijelaskan Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun, yaitu terutama ya bukan terkait dengan mahram dan bukan terkait dengan wanita yang halal, yaitu istri. Wakana, dan ada siapa Nabi ashon nas, Nabi itu paling dermawannya manusia. Ya, ini semua ada hadisnya ya di dalam kitab ini, di bawahnya itu disempurnakan dengan penjelasan hadis-hadis. La yabitu indahu dinarun, la yabitu indahu dinarun, dan tidak pernah ada Nabi itu, indahu di sisi Nabi itu ada dinar yang sampai nginep gitu ya. Artinya Nabi itu tidak mengumpulkan harta ya, mengumpulkan harta di rumahnya itu tidak seperti itu Nabi. Ya, artinya keluar masuk itu. Ya, misalkan ada rezeki masuk cepat keluar. Itu la yabitu indau dinarun. Jadi tidak sampai ya, kalau dinar kan zaman Nabi, kalau sekarang itu ya uang ya, itu tidak sampai berlama-lama. Keluar masuknya itu langsung cepat ditasarufkan. Itu. Ini Nabi. Jadi kalau zaman sekarang itu ya rezekinya ya keluar masuk, hanya sebagai istilahnya lewat saja. Wala dirhamun, dan juga tidak juga dirham. Wa in fadula syai'un walam yajidun ma yu'tihi wa faja'ul lail lam ya'wi ila manzili hatta yabru'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Dan ketika Nabi itu memiliki hal yang lebih ya, rezeki lebih, walam yajid man yu'tihi, dan tidak ditemukan orang yang memberinya. Wa faja'ul lail lam ya'wi ila manzilihi hatta yabru'a min ila man yahtujilai. Jadi Nabi kalau misalnya ya punya sesuatu ya, itu Nabi tidak akan balik ke rumah sebelum apa yang dimiliki Nabi itu diberikan kepada yahtaju ilaih. Yahtaju ilaih itu ya orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini artinya Nabi itu luar biasa ya akhlaknya. Jadi mengutamakan ya orang-orang yang lebih butuh. La ya'khudhu mimma atahu, dan Nabi juga tidak mengambil sesuatu yang diberikan oleh Allah illa quwata amatin, hanya dipakai sebatas ya untuk kebutuhan yang sifatnya primer saja, tidak sampai berlebihan. Min aisyari ma yajitu minat tamar, ya baik yang itu berupa ya kurma, wasyair, dan gandum. Wa yad'u syaira dzalik fisabilillah, dan Nabi ya menggunakan seluruh hartanya fisabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah itu.
La yas'alu syai'an, Nabi tidak meminta sesuatu illa atauhu, kecuali Allah memberinya. Itu. Summa ya'udu ala quwwati amatin fayu'assiru binu hatta innahu rubbama ihtaja qabla ghidha'il am ilam ya'ti syai'un. Wa kana yahsifun na'la, dan salah satu akhlak Nabi yaitu Nabi itu menambal anaklah sandal. Ya, ini sifat kemanusiaannya Nabi. Ya, namanya sendal ini kan hal yang sifatnya privasi, ya. Ya, semua orang pasti punya dan mengalami. Misalnya sandalnya itu lepas jebot, ya. Nabi itu menambal sendiri gitu. Kalau lihat ya sendal-sendal Nabi yang ada di museum itu kan bentuknya seperti itu. Itu andai lepas ya. Itu Nabi menambal sendirinya. Istilahnya nalenin atau supaya bisa dipakai lagi ya, itu Nabi berikhtiar dengan caranya gitu. Wa yarqau as-sauba, dan juga menambal baju yang sobek gitu. Nah, ini perlu dipahami bahwa zaman Nabi dulu ya soal pakaian itu memang ya tidak seperti dalam kehidupan sekarang ini ya. Orang zaman sekarang itu ya diberikan kemudahan dalam hal soal pakaian, tapi zaman Nabi dulu pakaian itu ya barang yang agak ya istimewa, dan akhirnya ya ketika ada sobek dikit itu tidak lantas terus tidak dipakai, itu enggak. Nabi ketika pakaiannya sobek ya ditambal, sandalnya rusak ya ditempel gitu loh, diikat lagi. Wa yuhtimu, dan Nabi itu ya membantu fi mihnati ahlihi ya, yaitu terkait pekerjaan ahlinya, keluarganya. Wa yaqta'ul lahma, dan Nabi juga memotong daging ma'ahuna beserta mereka. Wa kana, dan ada siapa Nabi asadun nasi hayaan, Nabi itu orang yang paling pemalu ya. La yasbutu basaru bi wajhin ahad ya, la yasbutu basaru ya, tidak menetap apa basaru pandangan Nabi bi wajhin ahadin pada wajah seseorang. Wa yujibu da'watal abdi, dan Nabi itu selalu memenuhi undangan hamba wal hurri ya, dan orang merdeka. Jadi Nabi kalau diundang ya baik itu hamba atau orang yang merdeka, Nabi itu selalu berusaha menghadiri gitu. Ya, tapi biasanya ya pakai prioritas siapa yang paling dulu mengundangnya, karena tidak boleh ya misalnya sudah ada yang mengundang lebih awal kemudian dibatalkan, terus gara-gara yang undang yang baru ini kaya raya misalnya. Nah, Nabi itu tidak seperti itu. Sekalipun dia budak ya, Nabi tetap menghormatinya. Wa yaqbalu, dan Nabi menerima al hadiah walau annaha jur'atan labanin ya. Nabi itu kalau dikasih hadiah siapapun itu diterima, walaupun itu seteguk susu. Au fahdu arnabin, atau pahanya kelinci gitu. Wa yukafi'u 'alaiha, dan ya merasa cukup 'alaiha dengannya itu. Wa ya'kuluha wa la ya'kulu shadaq, wa ya'kuluha, dan Nabi memakannya. Wa la ya'kulu, dan Nabi tidak memakan as-shadaqah. Jadi Nabi itu hanya berkenan kerso hadiah ya. Kalau sedekah tidak, wala ya'kulu as-shadaqah. Wala yastakbaru an ijabatil ummah, wala yastakbaru, dan tidak istakbaru yastakbiru ya. Itu ya, merasa besar, maksudnya Nabi itu ya tidak sampai jual mahal gitu ya ketika diundang umat dan wal miskin, kemudian
merasa keberatan. Contoh yang undang itu orang kampung miskin gitu. Nah, Nabi itu tidak menunjukkan sifat walayastakbiru, yang merasa besar, merasa itu tidak ya. Nabi tetap bisa merangkul ya siapapun ya yang mengundang beliau, termasuk sekalipun adalah orang miskin. Itu. Ya, ini sebagai ya, otokritik ya terhadap orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini ya, terutama para dai. Apa yang dilakukan Nabi ini harus menjadi prinsip. Gitu. Kalau diundang siapapun ya, kalau sudah komitmen mengiyakan ya harus hadir gitu. Jangan sampai mengiyakan kemudian tidak hadir tanpa ada penjelasan. Ini kan membuat orang yang mengundang menjadi sedih, menjadi kecewa. Nah, Nabi tidak mau mengecewakan umatnya seperti itu. Yahdhabu li rabbi wa la yahdhabu li nafsihi wa yanfudul haqqa wa in ada dzalika alaihi bidzarar ala ashabihi wa arada alaihi al-intisar bil musyrikin alal musyrikin wa huwa fi khilatin wa hajatin ila insanin wahidin yaziduhu fi adati man ma'ahu fa aba wa qala anna la antasiru bi musyrikin wajada min fudhalai ashabihi wa khiyarihim qatilan bainal yahudi wal alaihim. Kemudian akhlak Nabi yang menarik lagi ya, ini yang bisa dijadikan sebagai perbandingan ya. Wakana, dan ada siapa Nabi yaksobu, mengganjal siapa Nabi al-hajaro batu ala batni, atas perutnya. Jadi Nabi kalau lapar, benar-benar lapar, nggak ada yang dimakan, itu perutnya diganjel dengan batu. Marotan sekali minal ju'i, dari lapar, wa marotan, dan sekali yakulu Nabi dahar ya, ma hadoro, apa yang datang, wala yuraddu ma wajada, Nabi tidak menolak apa yang telah ditemukan ya. Wala yatawaru min mat'amin halalin wa in wajada tamaron duna khobzin akalahu ya. Nabi juga tidak pilih-pilih soal makan. Nah, apapun yang ditemukan baik itu kurma maupun roti, akalahu, Nabi memakannya. Ya, wa in sawa'un akalahu wa in wajada khubzan aw syairan akalu wa in wajada halwan aw asalan akalahu. Jadi Nabi ya apapun yang datang kepada Nabi itu pasti didahar gitu. Wa in wajada labanan duna khubzin iktafa bihi. Ini dijelaskan secara panjang lebar. Wala bakhalan yusibul walimah ya. Jadi Nabi itu ya tidak terlalu pelit untuk menghadiri walimah gitu, undangan pernikahan gitu ya. Jadi Nabi itu ya gampang hadir gitu. Wa yaudul mardo, dan Nabi sering mendatangi orang yang sakit. Wasidul zanais, dan Nabi menjadi saksi para jenazah. Jadi kesaksian ya sebelum disolati itu biasanya kan dimintain kesaksian. Ya, ini wayusidul janais, itu Nabi sering memberikan kesaksian. Wayamsa wahdahu baina a'dahi, dan Nabi juga berjalan sendiri baina a'dahi, antara musuh-musuhnya. Itu bila asadinnas. Itu. Jadi pemberani Nabi itu. Jadi tawadduan wa askanhu min ghairi kibrin. Ya, dan Nabi juga bisa menunjukkan ya sifat tawaddu itu. Ya. Wa yalbasu ma wajada famarutan samlatan wa marutan barutan khabrotan wa yamaniyatan wa marutan habatan sufan wajada minal mubah labasun ya. Nabi juga berpakaian ya
apa yang dimiliki oleh Nabi, ya. Wa khatimuhu fiddatun, dan cincinnya Nabi itu fiddah, perak, ya. Yalbasu fi khinsirihil aiman, dan Nabi memakainya fi khinsirihi, yaitu jari kelingking bagian kanan, ya, jari kelingking bagian kanan. Wa martan yamsi rajilan hafiyan bila ridain, Nabi juga berjalan pakai khafiyah bila ridain, tanpa rida, selendang. Wala amamah, dia tidak pakai amamah, itu yang di kepala, rida itu ya selendang itu. Wala kolan suah, dan tidak pakai kolan suah, sepatu. Yaudul mardo fi aqsal Madinah, ketika menengok orang sakit di tempat yang jauh. Itu. Kemudian selanjutnya akhlak Nabi, yuhibbu at-thayyib, ya, Nabi itu suka bau-bau yang wangi. Wa yakrahu ar-ra'iqa ar-radi'ah, Nabi tidak suka bau-bau yang tidak nyaman. Wa yujalisul fuqara, Nabi itu ya demen, senang duduk dengan orang-orang fakir. Wa yu'akilul masakin, dan Nabi juga suka makan bersama orang-orang miskin. Wa yukrimul ahlal fadli, ya, Nabi ya menghormati, memuliakan orang yang punya keutamaan seperti kepala suku, ya, fi ahlakim, dalam akhlak mereka. Wa ta'allafu ala syarbil birri lahum, Nabi juga ya menunjukkan kebaikan kepada orang yang punya kemuliaan. Ya silu dawi rahimihi, ya, Nabi itu ya suka silaturahmi. Kemudian Nabi itu yamzahu itu guyon, ya. Wala yaqulu illa haqqan, dan juga tidak berkata kecuali yang hak. Jadi guyonnya itu guyon yang positif itu. Yadhaku, Nabi itu ketawa, min ghairi kokohatin, dengan tanpa ketawa yang berlebihan, kokohah itu. Ya. Yarol la'ba al-mubah fala yungkiruhu, ya, Nabi melihat ya permainan yang mubah, sifatnya mubah, dan tidak mengingkarinya. Nah, itulah akhlak-akhlak Nabi yang dijelaskan dalam kitab Ihya ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kitab ini paling tidak kita memahami, oh, akhlak Nabi demikian dahsyatnya, ya. Maka kita yang hidup di zaman sekarang ini bisa menjadikan apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai panutan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lam bishawab.